Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siva Arianto Modok, NIM 19040202121, kelas Agribisnis 3. Oke, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu patogen. Jadi yang dimaksud dengan patogen di sini adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan mampu untuk dapat menimbulkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan. Mikroorganisme tersebut antara lain fungi, bakteri, virus, nematoda, mycoplasma, spiroplasma, dan rickettsia. Selanjutnya saya akan memberitahu faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit pada tumbuhan atau tanaman. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi timbul dan berkembangnya penyakit. Berat atau kecilnya penyakit pada suatu tanaman ditentukan oleh lamanya keadaan lingkungan yang menguntungkan untuk timbul dan berkembangnya suatu penyakit. Dalam hal ini bisa dibedakan menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan yang bersifat fisik atau kimia dan lingkungan biologi. Yang termasuk dalam lingkungan fisik atau kimia yaitu suhu udara, curah hujan, embun, suhu tanah, kandungan air tanah, kesuburan tanah, angin, asal mula api, pencemaran air, kerusakan akibat herbisida, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan biologi terdiri dari antagonis, vektor, agen penyebab luka, dan agen kompetitif. Faktor selanjutnya yaitu faktor manusia. Di sini manusia dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit tanaman. Dalam hal ini, manusia secara sengaja merekayasa 3 faktor lain yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Hal tersebut dikarenakan manusia dapat memberikan pengaruh terhadap patogen dan tanaman inang itu sendiri, serta kondisi lingkungan sebagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit tanaman. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang konsep timbulnya penyakit, yaitu konsep segitiga gangguan. Pada penyakit tanaman dapat terjadi jika setidaknya terdapat kontak dan interaksi antara dua komponen. Komponen tersebut berupa tanaman dan patogen. Jika pada saat terjadinya kontak tersebut lingkungan mendukung, maka akan terjadi penyakit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu penyakit akan terjadi jika pada suatu waktu dan di suatu tempat terdapat tanaman yang rentan, sementara patogen yang virulen dan lingkungan baik fisik, kimia maupun biologi yang sesuai dengan untuk terjadinya penyakit. Apabila satu faktor saja tidak tersedia, maka penyakit tidak akan terjadi. Interaksi antar tanaman, patogen yang virulen, dan lingkungan ini sering disebut sebagai konsep segitiga penyakit. Sekali lagi, pada konsep ini saya tekankan bahwa penyakit tersebut apabila salah satu faktor penyebab tidak ada, maka tidak akan terjadi sesuatu penyakit pada tanaman. Namun, apabila dalam kondisi pertumbuhan tanaman terdapat patogen di sekitar tanaman tersebut, serta lingkungan mendukung pertumbuhan patogen, maka kecenderungan untuk terjadinya infeksi penyakit pada tanaman cukup besar. Selanjutnya pada konsep peran manusia dalam menimbulkan penyakit tanaman yang disebut konsep segi 4 gangguan. Dalam konsep segi 4 gangguan, gangguan akan terjadi jika tanaman rentan berinteraksi dengan patogen virulen dalam lingkungan yang menguntungkan perkembangan pengganggu karena adanya tindakan manusia. Dengan demikian, perlindungan tanaman pada konsep segi 4 gangguan ini ditunjukkan untuk 4 sasaran, yaitu tanaman, pengganggu, lingkungan, dan manusia. Sehingga dibutuhkan manajemen lahan yang baik oleh manusia agar tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketiga faktor dalam konsep segitiga gangguan. Selanjutnya kita akan masuk pada konsep segi 5 gangguan, di mana dalam hal ini ada persamaan antara segitiga gangguan dan segi 4 gangguan. Namun pada segi 5 gangguan ini kita ada penambahan faktor, yaitu faktor abiotik. Faktor abiotik di sini yang berperan sebagai penyebab langsung suatu penyakit apabila berada dalam kondisi kekurangan atau kelebihan. Dan hal ini terjadi umumnya tidak disebabkan oleh faktor tunggal yang terpisah dari faktor penyebab lain. Contoh faktor abiotik yang dapat menyebabkan suatu penyakit, misalnya terjadi perubahan presentasi kelembaban. Saat kelembaban nisbi tinggi, penguapan dari tumbuhan menjadi rendah sehingga dapat terjadi penghambatan penyerapan hara, terutama kalsium dari dalam tanah. Kekurangan hara ini dapat berkaitan gangguan formasi sel dan daun pada tumbuhan. Sebagai contoh, kulit tanaman ceri yang belum tumbuh dewasa dapat terbelah selama periode musim basah. Selanjutnya, interaksi faktor biotik dan patogen serta inang dapat memberikan pengaruh
antagonistik terhadap inang, sehingga inang akan terangsang untuk melakukan reaksi biokimia sebagai alat pelindung terhadap serangan patogen berikutnya. Misalnya, inang mampu memproduksi bahan-bahan bersifat racun pada fungi. Untuk menghambat perkembangan patogen fungi, faktor biologi dapat menjadi organisme antagonis, artinya adalah organisme yang berlawanan. Berlawanan di sini berarti berlawanan dengan organisme patogen karena adanya pengaruh antagonis. Maka organisme ini dapat digunakan sebagai pengendali penyakit secara. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang salah satu jenis dari patogen. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil salah satu jenis patogen, yaitu fungi atau jamur. Jadi fungi atau jamur itu merupakan organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi dengan ciri tidak memiliki klorofil sehingga membutuhkan zat organik untuk bertahan hidup. Di sini dia karena termasuk dalam kelompok patogen, jadi dia menimbulkan penyakit pada inangnya. Akan muncul pertanyaan, bagaimana sih cara fungi memperoleh nutrisi? Jadi, anggota fungi mendapatkan nutrisi melalui 3 cara. Yang pertama yaitu saprofit, dia menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang sudah mati. Dan yang kedua parasit, yaitu dia mengambil nutrisi dari makhluk hidup yang masih hidup. Ketiga, dengan cara simbiosis, yaitu hidup bersama makhluk hidup lainnya. Jadi, kita harus segera menjauhi tanaman kita dari adanya fungi atau jamur ini. Untuk itu, saya akan memberitahui bagaimana sih gejala umum tanaman terserang jamur. Yang pertama, terdapat pembusukan kering yang diawali dengan bercak berupa lingkaran kekuningan, lalu berubah menjadi coklat muda atau coklat tua. Yang kedua, bagian tanaman yang terserang bercak mengering, robek, dan mati. Yang ketiga, buah yang mengalami kebusukan, kering kulitnya, cekung, dan berbelah-belah. Yang keempat, batang berwarna hitam lembab dan mengeluarkan getah coklat dari kulit. Yang kelima, pada daun, ranting, batang terdapat tepung berwarna putih atau berwarna bercak hitam. Yang ketujuh, pada batang, cabang, atau ranting terlihat adanya kerak berwarna merah atau merah jambu. Yang kedelapan, buah di pohon cepat masak mengulitnya, berwarna kuning tetapi isi buahnya busuk. Yang kesembilan, pangkal batang dan akar akan membusuk, selanjutnya tanaman terlihat layu.